lagi bersama kami di Satu Podcast, Satu Episode, Satu Ilmu. Saya Muhammad Fari Fabian. Dan saya Anggoro Aji Prasetyo. Kali ini kita bakal bahas apa nih, Anggoro? Nah, kali ini kita nggak akan bahas mantan dulu nih, tapi kita bahas politik nih. Politik yang lagi hot. Hot banget. Jujur, hot banget. Oke. Gitu. Apa tuh, Anggoro? Nah, jadi ini lagi viral nih, pemimpinnya itu pengen banget disembah. Tahu iya? nggak? Iya. Gua tebak nih ya. Boleh, sok siapa sok? Pasti inisialnya D. Betul. Oke, Siapa Cik? oke. Namanya adalah Donald Trump. Gimana Dia tuh si Donald Trump? pemimpin Amerika Serikat yang pengen banget nyembah nih, pengen banget disembah. Oh. Apalagi dia pengen punya cita-cita menguasai dunia. Bayangkan. Gila. Itu tuh yang lagi konflik sama Iran itu ya? Betul, konflik sama Iran dan juga Israel. Jadi dia tuh seolah-olah pengen seluruh dunia tuh tertuju kepada dia gitu ya? Betul. Pengen pusatnya tuh ada di dia. Betul banget. Nah, kalau nggak salah tuh di Indonesia juga ada loh kerajaan yang mirip banget nih sama kepemimpinan Donald Trump. Tahu Jadi nggak? si rajanya tuh kayak si Donald Trump yang pengen disembah-sembah kayak gitu. Betul. Tahu nggak? Siapa, Sok? Gua tebak Sok, lagi. siapa? Kerajaannya tuh kerajaan di Jawa. Gue spill deh. Kerajaan Kediri bukan? Betul, kerajaan Kediri. Siapa sok kerajaan terakhir deh, sok? Kerajaan yang terakhir. Rajanya yang terakhir. Kerajaan Ayo. Kediri, raja terakhir. Betul. Tahu nggak? Kertajaya. Betul banget. Gila, emang. Kertajaya itu pemimpin yang pengen banget disembah sama rakyatnya. Oh iya? Betul. Berarti lumayan mirip banget berarti sama Donald Trump kayak ini. Betul, mirip banget. Tapi jujur gua cuman tahu kulitnya doang sih, nggak sampai ke dalam-dalam gitu. Emang gimana tuh kalau detailnya tuh kayak gimana? Lupa Nah, lagi gua tuh. Kalau untuk detailnya juga, gue juga nggak begitu paham ya. Tapi tenang aja, gue punya temen ahli sejarah. Oh iya? Bahkan dia menguasai sejarah di sejarah Jawa. Salah satunya ini Kediri. Boleh. Siapa emangnya? Nah, namanya Nurul Fauzia. Oh, kurang tahu nih gue. Panggil aja ya langsung yuk. Boleh. Boleh. Please welcome Nurul Fauzia. Hai Nurul. Halo. Ini mic-nya. Oke. Thank you. Gimana nih Nurul kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Kalian gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Cuman tadi di jalan macet gak kamu? Macet Seriusan, banget. seriusan? Serius. Gila. Jujur kita juga tadi macet ya. Iya. Apa gara-gara situasi lagi banjir kali ya? Iya, banjir. Karena kan banget. hujan mulu kan akhir-akhir Iya, betul ini. banget, hujan terus. Di mana aja coba di banjirnya? Gimana emang? Udah pasti Bale Endah. Lenah Permai. Betul. Halo. betul. Iya Lo sih masih di Bale benar. Endah Permai gak sih lu? Iya sih benar. Tapi nggak usah Pantes. di-spill lah itunya. Pantes datangnya telat, kan kebanjiran. Oke lah. Jadi Nurul, kita tuh tadi lagi bahas politik mengenai si Donald Trump ya. Jadi si Iya. Donald Trump itu kayak pengen disembah-sembah kayak gitu. Benar Terus banget. kita keinget gitu ada raja di kerajaan Kediri yang kayak pengen disembah. Benar. Si Kertajaya. Kertajaya. Iya benar banget. Nah, kita tuh pengen banget kayak, kan sejarah itu pasti bisa terulang kembali dong. Nah, kita tuh kayak Donald Trump ini apakah mirip sama Kertajaya nggak sih? Cuman kan kita tuh nggak tahu lebih jauh ya dari kerajaan Kediri ini. Nah, karena kamu kan pasti tahu dong, apalagi kamu analisisnya sejarah Jawa. Boleh dong di-spill kayak pemimpinan Kertajaya itu gimana sih? Boleh banget. Gue juga mau nanya nih. Kenapa? Emang bener ya si Kertajaya itu vibes-nya mirip sama Donald Trump kayak sekarang? Nah, kalau itu, oke, di sini aku bakal mulai cerita nih ya, Oke. Nih, ini agak ada serunya, ada bikin keselnya, sebenarnya Oke. campur aduk deh. Ya. Nah, jadi gini, yang tadi dibilang sama Fahri nih, Donald Trump itu sebenarnya sama nggak sih sama kayak si Kertajaya? Ya sebenarnya bisa dibilang seperti itu. Namun latar belakangnya sebenarnya yang terjadi, kita bisa lihat nih akhir-akhir ini Amerika ini bisa dikatakan sebagai posisi yang memiliki super kuat gitu. Oh iya. Kayak pengen nguasain dunia banget. Iya benar. Iya. Nah terus sama halnya kayak kerajaan Kediri, benar kan? Betul, kerajaan Kediri. Nah
sebelum ke Kertajaya sebenarnya ada juga pemimpin sebelum Kertajaya. Kalian mau tahu nggak siapa? Boleh gak sih kita tebak dulu nih? Siapa? Tebak. Siapa? Kalau nggak salah tuh ada jaya-jayanya gitu deh. Iya, siapa? Gua tahu. Siapa sok? Irfan Jaya. Oh, Salah dong, salah dong, salah. Siapa Gor? Tahu nggak? Nyerah? Siapa Bentar. ya? Salah. Ah, gimana sih? Kirain benar. Udah deh. Tolong gua tahu siapa tuh? tahu. Ya udah, gue spill Iya, aja deh. boleh. Namanya Jayabaya. Oh, iya itu tuh ya. Itu. Iya, itu. Oke. Gimana? Lanjut. Nah, pada masa si Jayabaya, si kerajaan Kediri ini tuh mencapai puncak kejayaannya banget. Oh, jadi puncak kerajaan Kediri di si Jayabaya. Betul Terus banget. gimana? Nah, terus dari Jayabaya turun tuh masa pemerintahannya ke si Kertajaya yang bakal kita bahas kali ini. Oke. Terus gimana tuh? Nah, terus kerajaan Kediri ini Kediri. tuh dipimpin sama Kertajaya dari tahun 1194 sampai 1222 Masehi. Nah, Bentar ya. Apa tuh? Tapi ini benar-benar bikin kesel banget. Kasih Kertajaya tuh memimpin waktu menerusin dari kerajaan Kediri yang lagi jaya banget kan? Jaya-jayanya kan. Tinggi banget ya. Bener. Terus kalau nggak gimana? salah tuh pas memimpin itu lagi nguasain seluruh Jawa kan? Bener. Gila. Nah, tapi kalian tahu nggak? Apa tuh? Waktu dipimpin sama si Kertajaya, Ya. kerajaan Kediri turun drastis. Gila, emang drastis banget itu turunnya. Drastis banget. Bener-bener waktu si Kertajaya memimpin tuh ada aja masalah teh gitu. Ada yang pasti terjadi gitu Iya, ya. pasti ada aja yang Selama terjadi. kepemimpinannya walaupun hanya mimpi sebentar ya. Iya. Tapi kayak pasti ada yang terjadi ya. Pasti ada yang terjadi. Aneh tuh orang. Ya Terus kan? gimana tuh? Nah, kenapa sih bisa kayak gitu si Kertajaya tuh? Nah, sebenarnya sih ya si Kertajaya aku spill sedikit nih si Kertajaya tuh gimana ya? Boleh. Nah, jadi guys, si Kertajaya ini tuh memang dikenal sebagai pemimpin sebagai penyembah, maaf ya, Oh, oke. sebagai Aman. pemimpin yang menyembah Dewa Siwa yang cukup fanatik, guys. Fanatik banget gitu ya? Fanatik ya. Iya, Iya. kalian tahu nggak waktu si Kertajaya mimpin, si Kertajaya punya aturan yang benar-benar, gue juga kesel banget sih kalau misalnya punya raja kayak dia. Asli? Apa Apa tuh? emang aturannya? Kalian mau tahu? Apa stok apa? Mau. Spill dong. Si Kertajaya tuh ya buat aturan kalau rakyat-rakyat di kerajaan Kediri Ya. sama bahkan kaum Brahmana, yang jelas-jelas si kaum Brahmana tuh kasta tertinggi, ya kan? Kasta ya tertinggi. kan? Iya. Kasta Terus gimana tertinggi tuh? buat aturannya? nyembah si Raja Kertajaya. Gila. Disuruh nyembah? Nyembah ke Aneh raja. banget. Iya kan? Padahal kan lagi turun tuh. Terus gimana tuh? Nah, terus habis itu kan minta disembah tuh Ya. si Kertajaya. Kertajaya. Nah, jelas nolak lah si kaum Brahmana. Pasti Oh, dong. iya, iya. Kayak dia pasti nggak mau dong. Gue juga nyembah pasti selain nolak lah. dewa ya kan? Emang lu kalau disuruh nyembah Dong, masa enggak. nyembah tukang Ya kan, cilok? kita punya Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Betul. Maha Esa. Kita benar-benar cuma satu-satunya Punya Tuhan, Allah yang di hati kita Ya, tuh. ya. Kalau nyembah yang lain ya musyrik dong ya. Betul banget. Ya kan? Jadi gimana tuh nolaknya si Brahmana? Pasti Nah. marah dong. Nah, dengan nolaknya itu pasti ada konflik tuh di dalamnya. Ya pasti iya. ada terjadi konflik. Tapi gue nggak terlalu tahu tuh konflik ke dalamnya gimana. Ya. Gimana dong? Tapi tenang, gue di Apa sini nggak sendiri guys. Oh, ngajak teman? Iya. Oh gila. Dia lebih paham tentang ini seluk-beluknya. Iya, nanti gue tuh sebenarnya tadi tuh sebenarnya lagi nunggu temen juga sih, namanya tuh Gina sama Savana. Oh ya. Mereka di mana sekarang? Kayaknya sih tadi telepon lagi di Kejebak macet jalan. ya? Masih Iya dalam sih macet. kayaknya kejebak macet. Iya. Tapi gimana kalau gue chat mereka dulu? Boleh. Chat dulu aja ya. Tapi itu ada suara ketuk gak sih? Oh ya. Nah, oh itu tuh Gina Savana sini. Hai Gina Savana. Halo.
Selamat masuk. Halo. Di mana kalian? Kamu di sini aja, kalian di sini. Nah. Ini bawa dulu, pegang dulu nih. Oke. Oh jadi ini teman lu Rul. Iya, kenalin. Ini Savana. Ini Gina. Kenalin. Gua Fahri. Dan gua Anggoro. Oke. Capek gak di jalan tadi? Capek dong, udah macet banget sumpah. Emang macet ya dari tadi juga ya? Kita juga ya? Kita juga telat sih ya, jujur kita telat. Ya karena banjir. Yo. Biasa jalanan. Mau minum dulu nggak nih? Mau minum? Nggak usah. Oh, nggak usah. Udah makan tadi. Udah makan? Belum Bisi, sih. boleh kita siapin ya? Belum. Tolong ya siapin makanannya. Oke nih, jadi Sapana sama Ginat dari tadi itu kita bertiga tuh lagi bahas tentang si Kertajaya yang nyuruh si Brahmana itu buat nyembah dia. Oh, Cuman aku, Anggoro sama Nurul tuh udah gak tau lah gitu, udah Kayak nggak tahu kita gitu. belum tahu sampai seluk-beluknya banget Ya, nih. ya, kayak gitu. Nah kata Nurul, kalian tuh pasti lebih paham tentang si seluk-beluknya. Boleh nggak sih gitu. minta jelasin? boleh dong, boleh. Oke. Jadi di sini tuh aku sama Gina bakal bahas gosip kerajaannya. Asik banget gak tuh? Bukan gosip sih, tapi itu tuh lebih ke fakta sejarahnya. Oke, boleh. Gimana tuh? Nah, jadi kan kalian udah tahu ya Kertajaya itu kejam banget. Iya. Nah, pasti. terus Brahmana itu kan nolak ya untuk menyembah si Kertajaya. Ya. Nah, si Kertajaya jadinya marah, dia ngamuk. Dia mulailah mengambil alih hak-hak para Brahmana dan menindas mereka sampai ada yang mati. Oh iya. Iya. Gila Bahkan banget. sampai dibunuh. Iya, sampai dibunuh. Gila Penindasannya banget. itu saking kejamnya. Makanya banyak Brahmana yang meninggalkan Kediri. Seperti itu. Emang gak pantas banget ya orang itu jadi raja ya? Betul Bener banget. banget. Gak pantas banget gak sih? Ya. Pantas raja terakhir ya. bener banget sih Anggol Terus bener banget. Gimana tuh Sapana? Nah terus gimana tuh lanjutannya? Nah, aku dulu ini ya. Aku masih tahu nih dari sininya. Aku masih tahu ternyata. Nah, itu tuh yang bahaya. Tadi tuh nindas kan ya sampai mati. Sampai meninggal. Sampai meninggal. Iya. Ya Terus kan? gimana? Nah, begitu pemimpin mulai ngacak-ngacak pemuka agama, yang tadi pemuka agama tuh yang si kaum Brahmana itu Iya, kan. iya. Nah, biasanya udah deket tuh sama kehancuran. Pasti nggak sih? Iya sih kayaknya. Konfliknya makin panas. Iya, Problemnya soalnya makin banyak. si Brahmana tuh bukan cuma tokoh agama. Iya, Ya pasti dong. Tapi dia juga kalian tahu nggak sih kayak yang penasehat kerajaan, iya bener Oh banget. jadi si Brahmana itu salah satu penasehat kerajaan juga? Iya, jadi otomatis ya berpengaruh besar lah ya Iya di dong. kerajaan. Iya. Iya. Tapi dia malah ditindas sama si Kertajaya. Dan para Brahmana yang lain juga malah meninggalkan Kediri dong. Iya. Pasti makin mendekati Kehancuran. Betul banget. Oh my Oke. god. Gimana tuh selanjutnya? Nah, tapi gak cuman sampai sana nih, gak cuman ke Brahmana, Ya. tapi si Kertajaya juga menindas rakyatnya sendiri. Gila. Sampai rakyatnya juga kena imbasnya. Iya. Tuh. Ya kan? Jadi mereka tuh mencekik rakyatnya dengan pajak yang sangat tinggi. Gila. Nah, Dicekik? Ya, Bukan gitu dong. istilahnya. Oh iya ya maaf. Memberatkan rakyatnya lah, memberatkan. Ya. Terus gimana tuh? Nah, gak cuman itu, tapi si Kertajaya juga menerapkan sistem kerja paksa kepada rakyatnya dengan Udah mah pajaknya ditingkatin, diberatkan, terus Iya. kerja paksa. Iya, mana Allah gajinya kecil Akbar. banget lagi. Ya hanya kubik tuh. Betul. Iya, Kubik iya, banget. iya. Ada ketika kali ya. Terus gimana Terus tuh? gimana lanjutannya tuh? Tapi ya, si rakyatnya itu tuh nggak bisa protes ke dia. Kenapa? Karena apa sih? Karena dia raja, Iya, kan? karena Ya. katanya si Kertajaya itu kan sifatnya keras kepala gitu ya. Dia tuh gak mau dikritik. Padahal kan Oh. harusnya sebagai pejabat dia tuh harusnya mau ya dikritik Ya, dengan harus- suara rakyat. harus gitu. Menerima kritik itu nih Iya, masukan ya. karena dia anggap dirinya raja, titisan Dewa Siwa gitu. Ya. Berarti mirip banget Donald Trump dong ya? Dia kan gak nerima kritikan dari rakyatnya sendiri. Iya betul banget. Kayak pengen sendiri aja gitu ya. Sendiri aja. Iya, kayak dia tuh gak mau dikritik, Iya. gimana gak mau, pokoknya dia pengen sendiri aja udah. Nah kan dari cerita si Savana tadi kayak ngeselin banget gak sih? Ngeselin banget gila. Banget.
ternyata Kertajaya tuh lebih dari si Donald Trump ya. Daripada yang kita tahu juga ya. Kayak kita taunya kayak cuma raja terakhir, terus dia tuh kejam, ternyata kejamnya tuh parah banget. Iya, emang gila banget. Nah kan, makanya rakyat juga jadi muak. Jadi yang lawan dia, maksudnya tuh, ya benar, yang lawan dia tuh bukan cuman Brahmana, tapi rakyat yang udah nggak tahan juga. Bahkan rakyatnya dia sendiri yang lawan dia. Iya. Yang seharusnya pemimpin membuat rakyatnya nyaman, damai, tentram, akur sesama rakyatnya, tapi dia malah membuat rakyat itu sendiri nggak tahan sama wilayah yang dipimpin sama dia. Coba, wah dia parah banget gak sih? Memang Berarti parah sih. semakin dekat dengan kehancurannya dong. Iya. Dekat banget. Bahkan udah mau hancur. Iya, nggak sih? udah mau hancur. Udah Sampai itu kan kasta yang paling tinggi, Iya, si Brahmana aja meninggalkan udah, ya. iya udah meninggalkan males Kertajaya. kayaknya tuh sama si Kertajaya. Hancurin aja nih Kertajaya. Iya benar banget. Nah iya ya, waktu puncak ketegangannya nih ya, si para Brahmana itu kan karena udah muak banget, mereka tuh memutuskan untuk pergi nih dari ibu kota Kediri ke suatu tempat yang disebut dengan Tumapel. Masih di Jawa juga itu? Masih, ini juga masih bagian dari kerajaan Kediri, tetapi dipimpin oleh raja yang sifatnya itu bertolak belakang lah Sama Kertajaya. si Kertajaya. Nah, mereka itu tuh meminta perlindungan ke aku di sana. Tahu siapa nama akunya? Coba gue tebak deh kalau nggak salah tuh Gua nggak tahu jujur. Coba Anggoro. Kerok bukan sih? Kayak kerok gitu deh. Kerok. Iya. Kamu masuk angin. Enggak ada. Kayak kerok bukan ya? Kerok. Siapa Apa guys? tuh? Ken Arok. Ya, Gimana sih Oh jadi Ken Arok minta perlindungan ke Ken Arok. Iya. Terus gimana tuh lanjutannya? Jadi para Brahmana ini tuh bentar deh aku jelasin dulu Ken Arok itu siapa. Boleh. Ken Arok siapa Jadi sih? Ken Arok itu tuh bisa dibilang apa sih? Pemerintah di suatu tempat, Wilayah di itu. wilayah itu. Nah, dia tuh kan sifatnya bertolak belakang banget lah sama Kertajaya. Jadi dia tuh menjunjung tinggi nilai dan martabat dia. Iya. Jadi dia tuh didukung lah oleh para Brahmana Untuk maju. untuk maju Melawan ya, melawan si Kertajaya. Kertajaya. Gitu. Bener. Terus setelah itu bakal ada perang nggak kalau kayak gitu? Pasti nggak sih? Ada iya. Perlawanan kan, melawan Kertajaya itu. Iya, nah puncaknya itu ada pada pertempuran Ganter kalau nggak salah ya pada tahun 1222. Nah, yang dilakukannya itu di Ganter itu sendiri atau sekarang mah di sekitaran Malang. Di Malang. Oh mau. Nah, pada saat itu pasukan Ken Arok itu didukung oleh kaum Brahmana sama rakyat Kediri untuk melawan Kertajaya ya. Iya, yang kemudian Ken Arok itu berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Oke. Iya. Terus gimana tuh waktu udah ngalahin? Nah, kalau Kertajayanya sendiri dia malah kabur. Kabur meninggalkan kerajaannya sendiri. Iya. Dia Pemimpin apa kabur. itu ya? Nah, menurut negara Kertagama, Kertajaya itu melarikan diri dan bersembunyi di Dewalaya atau tempat dewa. Tempat Oh, iya, dewa. iya. Kayak tempat candi-candi gitulah pokoknya. Tapi sedangkan menurut kita para raton, Kertajaya itu lenyap ke alam kedewaan. Wah tuh, pindah alam dong dia jadinya. Iya. Mati dong. Bahkan sampai tidak ada bekas apapun katanya. Jadi tidak ada jejak peninggalannya ya. Jadi dia Iya. hilang kemana? Namun sumber sejarah menunjukkan kalau melarikan diri ke Dewalaya itu hanya sebuah kiasan. Kalau dipikir-pikir juga, iya ya, kayak kok bisa sih manusia lari ke alam Alam dewa lain ya gitu. kan? Apalagi alam lain gitu. Nah, kiasan ini tuh menunjukkan kalau Kertajaya sudah tewas dalam peperangan tersebut, dan ini juga merupakan akhir dari kerajaan Kediri. Jadi akhirnya tuh karena Kertajayanya ada yang beberapa sebutkan meninggal ataupun terbunuh, ada juga yang pindah alam menyebutkannya ya. Iya. Pindah alam ke dewa. Jadi itulah akhir dari kerajaan Kediri tersebut. Kediri kayak gitu.
Padahal udah makmur banget ya sebelumnya tuh di kerajaan Sama- Jayabaya. Ya, sama-sama si Jayabaya itu sama si gara-gara si Kertajaya itu ya berarti Benar, ya. benar. Oke, Sedrastis oke. itu tuh. Kertajaya benar-benar parah. Oke. Oh, banyak banget ya. Iya. Lima, ya, iya, lima. Karena kesel banget gak sih? Asli. Asli kesel banget. Siapa juga emang yang nggak kalau gitu? Berarti ada kemungkinan nggak ya si Donald Trump itu bakalan mirip sama Kertajaya itu sendiri Nah, Kalau lihat aja tuh di lain hari. di lain hari? Di Kita lain tunggu ya. hari. Kita Oke, tunggu oke. kayak berita selanjutnya apa nih yang akan ada gebrakan dari si Oke. Donald Trump itu. Emang suka aneh-aneh ya tuh orang ya? Iya, betul banget. Oke teman-teman. Jadi kerajaan Kediri itu asalnya itu punya raja yang emang mengalami puncak jayanya itu yaitu si Jayabaya. Betul. Terus pindah si Betul. Kertajaya. Si Betul. Kertajayanya itu pengen banget disembah. betul. Jadi tuh diserang juga sama rakyatnya, sama Yes. sama Kaum Brahmana. kaum Brahmana, Iya. dibantuin sama si Ken. Ken Arok. Bukan kerok ya, Kayak bukan gitu. kerok. Ya, tadi salah ya teman-teman ya, bukan kerok, kan arok. Setelah Iya. itu kerajaan Kediri itu runtuh kayak gitu. Betul Lewat banget. pertempuran apa tadi itu namanya tuh? Ganter. Lewat pertempuran Gantar. Yang di Malang ya sekarang mah ya, di Malang Oke. namanya. Iya. Jadi kayak gitu ya. Hmm. Cerita si Kerajaan. Kertajaya, kerajaan Kediri. Kediri. Oke, teman-teman. Ya mungkin segitu aja ya. Terima kasih banyak banget buat ilmu-ilmu yang kalian share nih. Jadi kita lebih tahu banget ya tentang kerajaan Kediri itu sendiri. Ya. Apalagi masa kepemimpinan Kertajaya. Oke, Yang kalau kita lihat mah mirip banget sama Donald Trump yang sekarang lagi mimpin ya di suatu negara. Aku punya pesannya buat kalian. Oke, apa tuh? Siapa tahu, siapa tahu, oke? Ya. Kita nih jadi pemimpin Indonesia. Wow. Apa tuh? Nah, kalian jangan kayak Kertajaya ya. Kalian harus memimpin rakyatnya biar rakyatnya tuh aman, damai, Oke, makmur. dengan baik ya gitu ya. Ya, jangan malah membuat rakyatnya sengsara. Dan juga menderita. Oke guys, siap. mungkin sekian yang bisa kita obrolkan Obrolkan saja saja. sampai segini. Terima kasih kepada narasumber, Terima kepada kasih banyak. Sapana, kepada Nurul dan juga Gina. Atas informasi yang telah kalian sampaikan kepada kita semua. Oke. Ternyata ya kerajaan itu sangat beragam ya, apalagi sumbernya banyak juga. Jadi kita lebih paham tentang sejarahnya itu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sampai jumpa guys. Terima kasih sudah menonton.